Okey, Assalamualaikum dan seperti biasa berjumpa lagi di channel Abang Edi ya. Kali ini Abang ada di Bukit Bintang ya, salah satu lokasi yang popular dan paling padat di Kuala Lumpur ni ya. Okey, untuk episod kali ini Abang nak tinjau satu lokasi di Bukit Bintang ini yang lebih dikenali dengan Bon Shanghai ataupun flat paling busuk di Kuala Lumpur ni ya. Baru-baru ini telah diadakan operasi oleh Jabatan Immigration dan jabatan-jabatan lain ya, secara bersama ke lokasi ini. Jadi dengan itu, mari kita sama-sama tinjau di lokasi yang tertera ataupun telah dipaparkan di video ini. Jom sama-sama kita tinjau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini ada video nih yang menceritakan tentang bagian dari Kuala Lumpur, terutama di Bukit Bintang, yang ternyata di situ ada lingkungan flat. Flat ini maksudnya rumah susun ya, kalau di Indonesia ya, atau yang bisa dibilang apartemen tapi yang murah gitu ya. Nah, di sini kita bisa saksikan sesuai dengan judulnya tadi bahwa flat ini ternyata memang sangat kumuh ya. Di luar nalar kalau menurut Pak D. Dan Pak D baru pertama kali juga melihat ada flat yang sedemikian kotornya ini ya. Baik dari tampilan di luar dan juga tampilan di dalam. Kalau kita perhatikan di video awal tadi itu sudah sangat jelas ya. Ketika penguat kuasa melakukan penertiban di dalam flat tersebut, ternyata banyak juga yang tinggal. Ya, kalau kita perhatikan orang kok betah ya tinggal di flat yang seperti itu. Nah,
dari apa yang kita lihat di dalam video tadi ya, itu kebanyakan yang berada di dalam flat itu adalah warga sepertinya ya, itu dari Bangladesh ataupun dari Rohingya ya. Nah, mereka mungkin nggak masalah sih seperti itu karena sudah terbiasa kali ya di negara asalnya memang kehidupannya seperti itulah. Jadi ya nyaman-nyaman aja sepertinya. Kalau buat orang Indonesia mungkin ya nggak pas aja ya. Pasti banyak yang nggak mau kalau di tempat lokasi seperti itu, kecuali memang sangat terpaksa ya. Nah, ini nggak tahu juga nih apakah flat tersebut memang disewakan atau memang flat tersebut ya kondisinya kosong. Artinya mereka mendiami flat tersebut adalah ilegal. Nah, ini Pak Di juga belum tahu karena kalau kita perhatikan juga flat ini justru ya itu dipagari dengan pagar seng. Nah, pagar seng ini kan kita tahu kalau ada bangunan, ada ruas ataupun tanah yang dipagari dengan pagar seng, ini biasanya adalah bangunan ataupun tanah yang memang sedang dalam kondisi tidak digunakan. Terlebih lagi kalau kita perhatikan ya, pagar sengnya ini sudah ada muralnya ya, atau lukisan-lukisan ataupun coret-coretan. Artinya memang pagar ini sudah berdiri lama ya, bukan pagar yang baru. Dan kalau kita perhatikan lagi dari luar tadi, ternyata walaupun kemarin-kemarin sudah bersihkan oleh penguasa penghuninya, beberapa sudah ditangkap. Kalau kita perhatikan dari luar masih ada jemuran-jemuran pakaian, artinya apa? Masih ada yang menempati flat tersebut. Nah, memang dari yang merekam dari kondisi video ini adalah tidak memberikan informasi lebih lanjut ya, dan informasinya sangat terbatas. Jadi kita mendapatkan informasi adalah dari gambaran yang ada di dalam video. Tapi dengan adanya gambaran seperti ini justru ya, ini lebih leluasa kita di dalam mengartikan apa yang tampak pada gambar ini ya. Pasti setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda setelah menyaksikan gambar ini. Nah, kalau bagi Pade sendiri ya, walaupun ya di tengah kota besar ya, kota metropolitan ya, itu tetap aja ada bagian-bagian di mana bagian tersebut ya memang bisa dikatakan kumuh, bisa dikatakan tidak layak dari segi kesehatan, dari segi kemudian apalagi untuk berkomunitas ya, ataupun untuk bersosialisasi, bahkan untuk tempat istirahat atau tempat ditinggali. Tapi ya inilah yang namanya kota besar ya, ada sisi baiknya, ada juga sisi buruknya. Nah, di sini yang mengagetkan adalah ini kan kawasan Bukit Bintang, setahu Pak D ya, walaupun belum pernah ke sana, itu kan tempat orang yang mengadakan konser-konser musik jalanan ya, termasuk banyak sekali artis-artis Indonesia itu kalau malam hari atau mungkin sore hari menjelang malam itu datang ke Bukit Bintang untuk melakukan konser di jalanan. Nah, kalau di tempat konser yang katanya sangat sibuk seperti ini di Bukit Bintang, terdapat ya flat yang sangat kumuh seperti itu adalah satu hal ya cukup aneh sih bagi Pade ya. Kenapa kok ada seperti itu? Apakah ini tidak menjadi satu perhatian khusus buat pemerintah setempat untuk ya ibaratnya merenovasinya atau mungkin ya dirubah menjadi bangunan baru misalkan. Bahkan tadi kalau kita lihat ya di sampingnya itu ada tanah kosong dan kelihatan tanah kosong tersebut sama sekali tidak terawat ya. Jadi sebenarnya di negara manapun ya, apa yang kita saksikan di layar ini itu ya sama saja ya. Ada sisi positifnya yang bagus-bagus, ada sisi yang kurang-kurang juga negatifnya. Nah, cuman kan masalahnya di sini ya, bahwa kalau di negeri Malaysia yang selalu tampak itu adalah sesuatu yang indah-indah. Bahkan yang indah-indah ini seolah-olah menjadi satu hal yang luar biasa, megah ya. Seperti itu gambarannya. Jadi ketika kita menemukan ada informasi seperti ini, ya contohnya, ya kaget juga. Ternyata semegah Kuala Lumpur, semewah Bukit Bintang, ya, justru menyembunyikan hal-hal yang buruk seperti ini.
gitu. Nah, yang jadi istimewa karena apa? Ya karena nggak pernah ditampilkan yang seperti ini, tiba-tiba muncul ada, oh ternyata ada ya di tempat-tempat yang memang seharusnya kalau menurut Pade yang dikesankan mewah, yang diberitakan informasinya sangat wah ya, ternyata ada yang seperti ini. Ya kaget aja seperti itu ya. Tapi kalau memang tidak diinformasikan semewah itu, semegah itu, ya nggak kaget ya. Tapi karena diinformasikan terlalu mewah ya, terlalu berlebihan informasinya, seolah-olah tidak ada tempat-tempat yang seperti ini di Bukit Bintang di Kuala Lumpur, dan ternyata ada, ya akhirnya orang kaget. Nah, bagaimana nih kalau teman-teman sendiri menanggapi video ini ya, dari awal sampai dengan akhir ya, itu ya gimana ya, tadi juga nggak bisa ngomong banyak sih. Ya ternyata ya sama aja, kita hidup di Indonesia, ketemu yang begitu ada ya. Kita ke negara tetangga kita Malaysia, ya ternyata ya sama aja gitu. Kalau kita lihat jalan-jalannya juga standarnya sama ya, aspalnya juga sama gitu loh. Cuma kalau memang suasana malam ya, itu tidak terlihat, apalagi kalau masih padat ya, itu kita nggak bisa melihat jalanan yang seperti ini gitu. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nanti datang ke Kuala Lumpur, terutama di Bukit Bintang ya, nggak kaget lagi melihat kondisi yang seperti ini ya. Ya lucu aja sih kalau menurut Pade ya. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Mudah-mudahan video yang lainnya memberikan informasi juga yang lebih bagus lagi, yang bermanfaat buat kita dan sekaligus menghibur buat kita. Daripada cukup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.